Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang insyaallah dirahmati Allah. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Mujibur Rahman dengan tema kajian kitab Nawadir. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk mengawali kajian malam ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah hantar kita datang ke masjid bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan Allah terima seluruh amal ibadah kita dan istiqomahkan kita dan kita bisa mati dalam husnul khatimah. Dan kita masih berada di bulan Al-Muharram. Minggu ketiga enggak salah ini. Memang harusnya di awal-awal bulan Muharram itu kita memperkuat diri dengan kebaikan. Yang terpenting kalau dalam ayat surah At-Taubah itu adalah fala tudlimu hunna. Yang paling penting, yang utama adalah kita bisa menekan kemaksiatan dalam diri kita. Kalau sudah kita bisa menekan kemaksiatan dalam diri kita, otomatis kebaikan itu pun akan muncul dalam diri kita. Makanya ayat itu diakhiri dengan fala tudlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi. Ini sifatnya perintah tapi larangan. Nah, berarti di bulan-bulan ini atau di awal atau pada Muharram ini kita berusaha untuk menekan kemaksiatan dalam diri kita itu. Kalau sudah bisa kita menjaga kemaksiatan, nah dengan sendirinya kebaikan pun akan datang kepada kita. Karena kalau sudah kita bisa menghilangkan kemaksiatan, ya otomatis di dalam Ron, ada ayat mengatakan kalla barron. Ron itu artinya bintik hitam yang ada dalam hati kita ini. Nah, ketika kita bisa melepaskan bintik hitam itu, maka otomatis akan masuk satu hal yang putih, sinar ilahiyah dalam hati kita. Bagaimana upaya kita untuk menghilangkan suatu hal yang hitam dalam hati ini? Dalam hadis Rasulullah, suqila bil istighfar. Hapus deterjen dengan istighfar. Tidak cukup dengan itu, tabah, dengan bertobat, ditobatkan. Nah, kalau sudah istighfar, ditobatkan, tetap ron ini akan hilang, bintik hitam dalam hati ini akan hilang. Tapi sebaliknya kalau terus maksiat, maka ron itu muncul. Kalau hitam, tidak akan bisa masuk nanti cahaya ilahiyah. Akhirnya apa? Kita malas, bahkan tidak menjadi orang-orang yang saleh. Sekali lagi kita saling mengingatkan, mumpung ini masih Muharram, untuk mengamalkan ayat surah At-Taubah fala tudlimuhunna, mari kita menekan kemaksiatan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada malam ini, walaupun tiang mengganti, supaya tidak hilang niat kita untuk menuntut ilmu lah, menuntut ilmu. Memang thalabul ilmi ini harus kita terus istiqomahkan dalam keadaan apapun sebagai wujud kita untuk mengejar agar kita mati dalam husnul khotimah. Untuk mengisi masa tua kita ya harus tetap, tidak ada istilah berhenti untuk menuntut ilmu. Siapa tahu kalau Allah kira-kira mencabut nyawa kita sedang menuntut ilmu, kan kita ya syahid. Kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan kita istiqomah terus menerus. Jadi pada kesempatan ini tiang coba nanti mohon yang diperbaiki, ingin menyampaikan sebuah kitab, itu An-Nawadir. Kitab ini isinya tentang cerita-cerita para wali, para ulama. Karena biasanya kalau malam Kamis kan ada kitab tentang kisah Rasulullah. Ya, ini disampaikan oleh Dr. Subhan Acim. Yang sekarang coba ingin menyampaikan isi kitab An-Nawadir. Isinya cerita-cerita
cita-cita yang menarik kita jadikan sebagai pelajaran. Termasuk sini ceritanya tentang Firaun pernah dimasukkan ke dalam mulutnya pasir oleh malaikat ketika dia sedang ditenggelamkan oleh Allah di laut. Di sini ada dijelaskan tentang bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah ketika dikejar-kejar oleh Firaun. Dan setelah meninggal tidak cukup, malaikat tambah menyiksa dengan memasukkan ke dalam mulut Firaun itu pasir. Nah, ditanya, kenapa? Ini udah meninggal lagi disiksa. Ini paling saya benci makhluk ini. Karena makhluk, kalau setan hanya sekedar sombong atau menentang. Kalau ini di samping sombong menentang, mengaku sebagai Tuhan. Itu sebabnya katanya dalam cerita kitab ini, malaikat memasukkan pasir ke dalam mulut Fir'aun laknatullah. Ini bulan Muharram harus kita angkat terus cerita tentang Fir'aun agar sebagai pelajaran kepada generasi berikutnya. Agar jangan ada Fir'aun muncul lagi di era-era berikutnya. Karena ini paling kurang ajar makhluk yang namanya Fir'aun laknatullah. Dan termasuk kenapa harus disandingkan kok selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun dikaitkan dengan puasa. Bukan hanya itu, intinya lah bagaimana tetap kita mengungkap dan mengangkat kisah-kisah tentang Fir'aun sebagai pelajaran untuk di masa berikutnya. Muharram juga termasuk bisa kita jadikan tempat untuk terus mengkaji ulang bagaimana kisah daripada Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hikayatul ula, cerita yang pertama. Kita mulai dari yang pertama ceritanya. Fi fadlil basmalah. Ini untuk menguatkan kita karena sudah banyak hadis kita tahu tentang bagaimana fadilah bismillah. Di awal cerita kitab ini mengangkat tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim. Hukiyah diceritakan anna mar'atan kana laha zauj. Jadi satu ketika ada seorang perempuan. Perempuan ini salihah. Suaminya munafik. Kana laha zauj munafiq. Dia punya suami munafik. Ya, munafik ini tentu musuh buyutan Islam di dalam. Tapi enggak. Wa kanat taqulu ala kulli syai. Contoh kesalehannya perempuan ini, jadi setiap saat, setiap kapan pun itu, taqulu, selalu ia berkata min qawli aw fil bismillah. Selalu dia setiap perbuatan, setiap berkata, apapun yang dilakukan selalu dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena memang mungkin mengamalkan daripada hadis Rasulullah. Apapun yang kita ingin lakukan harus kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Faqala zawjuha. Satu ketika nanya ini suaminya munafik ingin mengetes. Ini perempuan ini kok sedikit bismillah, sedikit bismillah. Artinya dia munafik, dia mungkin enggak senang gitu, enggak senang dengar istrinya baca bismillah. Dikit bismillah, dikit bismillah gitu. Nah, satu ketika berkatalah suami ini kepada istrinya, ingin mengetes dan ingin memojokkan istrinya, la fa'alanna. Dia ingin mempermalukan istrinya. Fadafa ilaiha surah. Maka satu ketika ia memberikan surah itu semacam dompet lah atau plastik atau apalah pemberian. Diberikan kepada istrinya untuk dijaga itu. Fadafaha surah wa qala. Lalu suaminya berkata, ihfadhiha. Kamu jaga ini ya, ini bingkisan atau ini dompet, kamu jaga ini, katanya. Si suami kepada istrinya. Fawada'atha, yang namanya istri yang solehah, ia mentaati istrinya, maka dia taruhlah. Fawada'atha, istri menaruh surah tersebut, bingkisan atau dompet lah, sebagai ujian untuk istrinya gitu. Fi mahallin, pada suatu tempat, istri ini menaruh waqatataha, lalu ia menutupi. Nah, dia simpan baik-baik, rapat-rapat lah itu barang tersebut. Faghafalha. Namun di luar dugaannya perempuan ini
Karena memang niatnya suami kan ingin memojokkan istrinya. Maka tanpa sepengetahuan suaminya, perempuan ini udah naruh baik-baik, ini udah yakin ini aman tempatnya. Nah, dia taruh, maka suatu ketika dengan tanpa pengetahuan istrinya, si suami mengambil bingkisan, akhadhas surrah, ia mengambil bingkisan tersebut, ma fiha wa ramaha. Dia ngambil, bukannya dia amankan, bahkan dia cari sumur. Ramaha fi bi'rin, ia cari sumur lalu dilemparkan bingkisan tersebut ke dalam sumur. Tsumma talabaha. Nah, setelah dia lempar, karena memang niatnya ingin memojokkan istri, setelah dilempar ke dalam sumur lalu dia cari istrinya. Talabaha, ia minta kepada istrinya. Lalu mana bingkisan itu? Talabaha. Faja'at ila mahalliha. Lalu ketika si suami minta, maka namanya istri salihah lalu ya meminta apa yang diminta oleh suaminya, mencari di mana tempat dia taruh bingkisan tersebut. Wa qalat bismillahi. Nah, ketika dia minta, mana bingkisan itu? Kata suaminya. Oh, lalu dia baca bismillahirrahmanirrahim. Ya bergegas menuju tempat dia taruh tempat itu. Amarallahu ta'ala. Ternyata keajibannya dengan fadilah bismillah, Allah memerintahkan Jibril. Kan kalau dia kan tidak mungkin ketemu itu barang itu, karena sudah dibuang oleh suaminya. Tapi dengan fadilah bismillah dibaca oleh perempuan itu, amarallahu, Allah memerintahkan Jibril, oleh Jibril ayanzila sari'an. Merintahkan Jibril, segera Jibril, kamu turun sari'an, saya cepat katanya. Tsumma talabaha wa yu'idu surah. Kemudian Jibril menaruh kembali barang yang dibuang oleh suaminya tersebut. Jadi duluan malaikat Jibril, sebelum ia nyampe, istrinya mencari tempat di mana ia simpan itu, keburuan sudah datang malaikat Jibril, karena fadilah daripada membaca bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya si perempuan menemukan ila makaniha, tempat yang dia taruh oleh suaminya itu, lalu ia berikan kepada suaminya, lita khudhaha fawajadatha. Si istri tersebut menemukan, lalu ia memberikan kepada suaminya. Maka fata'ajjaba zaujuha, maka heran suaminya, kok bisa wataba ilallah. Suami yang munafik ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala berkat bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita bisa ambil, mungkin namanya kita manusia sering kadang-kadang lupa karena saking gupuh-gupuh kita itu. Bisa saja kita lupa dalam segala hal, perkataan kita, perbuatan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi cerita ini menguatkan kita agar kita senantiasa terus istiqomah untuk mengawali segala sesuatu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini cerita yang pertama dalam kitab ini. Sengaja memang diangkat tentang fadilah bismillah karena memang mengawali sesuatu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau Tuan Guru Tontowi kan dalam nasihat itu guyon-guyonannya, kalau pas menikah, kalau berhubungan cukup hanya dengan baca bismillah udah kabur sudah setan katanya. Tidak perlu umpamanya mau dilanjutkan dengan bacaan-bacaan yang Allahumma jannib. Itu guyonan daripada Tontowi. Memang kena fadilah daripada bismillah. Umpamanya nih yang dalam suami istri mau berhubungan cukup bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira begitu. Akan dapat fadilahnya, kabur setan itu. Mudah-mudahan kita bisa ingat terus, kita awali segala aktivitas kita ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi di Indonesia alhamdulillah sudah diamalkan, karena setiap MC pasti mengajak kita untuk mengawali kegiatan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Apalagi digabung dengan Al-Fatihah, semakin bagus dia. Al-hikayatu tsaniyah. Belum ya? Cerita yang kedua. Fi fadlil qiyami bis salati lailan. Cerita yang kedua ini tentang cerita orang yang suka bangun malam salat bangun malam. Nah, ini kan cerita ulama, kalau dokter mungkin ceritanya Rasulullah hijrah. Fi fadlil qiyami bis salati lailan. Fadilah tentang melaksanakan salat malam di waktu malam.
Hukiya, diceritakan anna rajulan ishtara ulaman. Satu ketika ada seorang laki-laki kaya raya yang membeli budak, dulu masih berlaku perbudakan. Ia membeli seorang laki-laki budak, gulaman, faqala lahu, ya maulaya. Nah, ketika si tuan ini mau membeli, maulaya itu bisa jadi dua kemungkinan, atasan atau bawahan. Ketika tuan mengatakan ya maulaya berarti budak, tuan maksudnya. Ketika si budak mengatakan ya maulaya kepada tuannya berarti ya mengatakan tuan, ya tuan. Kalau sebaliknya maka dia mengatakan budak gitu. Nah, kebetulan ini si budak ini sebelum di saat dia dibeli, ia minta sama tuannya, ya maulaya, uridu minka, aku ingin darimu, hai tuan, kalau kamu mau beli aku, kalau tuan mau beli aku, ada 3 syarat yang ku ingin. Thalathata syurut. Ahaduha, yang pertama, alla tamna'ni 'anis shalah idza dakhala waqtuha. Yang pertama, tuan, saya minta mohon kepada Anda, kalau Anda mau beli saya, pertama, kalau masuk waktu salat jangan cegah saya untuk melaksanakan salat. Nah, kata si budak. Ini syaratnya. Itu yang pertama. Jadi kalau nanti masuk salat di saat saya senang bekerja, ternyata tiba salat, jangan cegah saya mau melaksanakan salat. Itu yang pertama. Wa tsani antas taqdimani bin nahari wala tashghilni bil lail. Tuan, kalau kamu mau suruh saya, sibukkan saya pada siang hari saja. Pada malam harinya biarkan saya istirahat. Nah, jangan disibukkanlah. Cukup pada siang hari aja gitu. Apapun kerjaan saya kerjakan pada siang hari. Kalau malam hari biarkan saya istirahat atau sibuk gitu, sibuklah. Sibuk. Atau jangan disibukkan saya pada malam hari, sibukkan saya pada siang hari. Itu secara anunya. Wa tsalits, yang ketiga syaratnya kata laki ini, antaj'ala li baitan la yadkhulu ahadun ghairi. Saya minta kasih saya tempat ruangan lah, semacam ruangan atau rumah apa, yang penting ada tempatnya untuk istirahat. Kasih saya tempat untuk istirahat dan tidak boleh orang masuk di sana, siapapun nggak boleh masuk. Nah, itu syaratnya. Kata si laki-laki ini minta sama tuannya. Dia faqala lahu, maka si tuan lalu berkata, dzalika fanzur ila hadhil buyut. Dia ajak keliling budak ini keliling, maka tiba-tiba dia, namanya tuan yang kaya raya, dia jumpai ada satu rumah lah, maka ditunjukkan, fanzur ila hadhil buyut, lihat ini rumah. Nah, ditunjukkan itu si budak oleh tuannya, fatafa biha hatta ra'a baitan. Akhirnya dia menjumpai satu rumah atau khariba fakhtarahu. Ada satu rumah yang enggak kumuh, itu dipilih oleh laki-laki ini. Yang kan diajak keliling dulu nih, fatafa, diajak keliling, ditunjukkan ini rumah. Nah, ternyata si laki-laki ikhtara khariban, ia memilih rumah yang kumuh. Nah, milih rumah yang kumuh. Faqala lahu maulahu, maka berkatalah kepada Maula itu tadi kepada tuannya, si laki-laki itu berkata kepada tuan, lima ikhtartal kharab. Si tuan ini kaget melihat laki-laki, kok kamu pilih yang kumuh? Kenapa enggak pilih rumah yang bagus-bagus? Ini banyak rumah nih, silakan pilih. Kok kamu nunjuk yang kumuh? Nah, katanya, kenapa kamu pilih itu? Faqala ya maulaya. Si laki-laki itu berkata, ama alimta annal kharab yakunu ma'allahi amaran. Jadi kalau mau menghadap Allah jangan rame-rame. Nah, gitu. Maukah kamu di dalam rumah itu kalau ada banyak-banyak, apa kamu bisa tenang enggak beribadah bersama Allah? Nah, amaran itu rame. Karena memang tujuannya ini khalwat nih. Wa bustanan, atau banyak yang indah-indah gitu. Tanaman atau hal-hal yang indah-indah lah, tempat-tempat indah-indah. Fasara al-ghulamu ya'wi ilaihi bil-lail. Maka suatu ketika setelah persyaratan itu, maka berjalanlah waktu, si budak ini ya'wi ilaihi bil-lail, satu malam, maka ia pergi bergegas menuju rumah tersebut. Ia tinggal di sana, di rumah tersebut. Fi ba'dil layali, maka pada suatu malam, ittakhadha maulahu majma'an lisyarab.
Suatu malam ini, ya namanya orang kaya raya yang ngumpul-ngumpul nih, ngumpul-ngumpul beserta kawan-kawannya lah, kawan-kawan sama-sama kayanya mungkin atau sahabat-sahabatnya lah. Ya sambil makan, syarab, minum, kita husnuzon, mungkin tidak dia minum khamar lah. Anggap dia ngumpul-ngumpul, dia lagi makan-makan, ya ketawa-ketawa tak apalah gitu. Syarab. Satu ketika ya dia sedang ngumpul-ngumpul lah malam-malam itu bersama, ada makanan, ada minuman, wallahwi. Ini kitabnya wallahwi sambil guyon-guyon ringan mungkin. Kita husnuzon aja, mudah-mudahan tidak minum keras gitu. Ngumpul-ngumpul. Falamma intasafal lail, sampailah di pertengahan malam. Wa tafarraqa ashabu qama yatufu fid dari fawqa basur ala hujratil ghulami. Di pertengahan malam kan sedang ngumpul nih tuan sama orang-orang. Kok dia tiba-tiba ada dia tertuju pandangan orang-orang itu menuju ke rumah yang ditempati oleh isi laki-laki tersebut. Fahiya kindilun, tiba-tiba ia melihat semacam lentera namanya, lentera ya, memunculkan sinar dari dari rumah yang ditempati oleh laki-laki tersebut. Faida intasafal mana dia? Faida fiha kindil min nurin, dari ada yang bersinar dari cahaya muallaq binas sama, seolah tergantung dari langit. Sinar itu lentera itu seolah tergantung dari langit. Wal gulamu fis sujudi yunaji, dan si laki-laki itu dalam sujudnya dia berdoa. Ternyata memang dia sedang sholat, karena memang sudah perjanjian kan, jangan sampai kau sibukkan aku di malam hari dengan pekerjaan-pekerjaan, biar kosong lah, agar dia lebih maksimal mungkin menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya si laki-laki itu dalam sujudnya dia berdoa kepada Tuhannya. Apa doanya? Ilahi awjabta alayya khidmata maulaya naharan walaulahu mashtaghaltu illa bi khidmatika laili wa nahari fa'dzurni rabbi. Bersyukurnya, ini doanya ini, ya Allah, ya Tuhanku, dengan saya diberikan keluangan waktu malam sehingga saya bisa menyembah Allah dengan secara maksimal, dan dengan saya bisa hanya bekerja pada siang hari, maka inilah sebab saya bisa lebih mendekat diri kepadamu ya Allah. Itu doanya. Nah, karena memang diiyakan oleh si majikan, dia bisa tidak beraktivitas pada malam hari sehingga ia full bisa beribadah pada malam hari. Itu dia syukuri oleh si laki-laki itu sebabnya dia berdoa kepada Allah, seolah berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah. Falam yazal maulahu yanzur ilahi hatta tali'al fajr. Sehingga akhirnya apa yang disaksikan oleh tuannya itu hatta talal far, sampai terbit matahari. Ternyata cahaya lentera itu tuannya menyaksikan sampai terbit matahari, bukan sepintas. Ya, bisa katakan hampir full semalam berarti, sampai terbitnya fajar. Ia menyaksikan lentera yang bergantung dari langit. Seolah terbuka pintu atap daripada rumah yang ditempati oleh laki-laki tersebut. Fartafa'al kindil falam yazal maulah yanzur ila hatta fajar. Nah, sampai fajar ternyata fartafa'al kindil, lentera itu naik dia ke atas. Pas sampai fajar itu disaksikan juga oleh tuannya. Sampai waktu fajar kok lentera itu naik. Waltamas saqaf, terbuka atap daripada rumah itu. Dia naik ke atas itu lentera itu. Nah, disaksikan oleh tuannya. Faja'ar rajul, maka setelah kejadian itu si tuan ini menghampiri Fajar rajul wa akhbara imratu, maka ia memberikan informasi apa yang disaksikan dilihat oleh
oleh tuan ini kepada istrinya. Ini kan memang ta'ajab ar-rajul di awal tadi kitab. Dia heran, karena emang siapa yang tidak heran lihat kok di rumah yang kumuh bisa bersinar keras, terang, seolah tergantung dari langit. Jadi apa yang disaksikan oleh laki-laki tuannya ini, maka keesokan harinya dia sampaikan kepada istrinya. Ada sungguh kejadian yang luar biasa. Nah, dikasih tahu istrinya, wa akhbara imra'atahu bidzalika, apa yang disaksikan itu, falamma kanatil lailah alqabilah, maka pada malam berikutnya aqama ar-rajul wa imra'atuhu 'ala al-hujrah wal kindil. Belum? 3 menit. Lagi sedikit ya. Ya. Nah, karena setelah dikasih tahu istrinya oleh laki-laki itu, maka istrinya ingin menyaksikan lagi. Benar enggak kira-kira apa yang disaksikan oleh suaminya itu? Maka diajaklah istrinya pada suatu malam. Benar enggak kira-kira apa lentera itu? Falamma kanil qabilah alqama ar-rajul wa armatuhu 'ala al-hujrah wal kindil mu'allaq wal ghulam fi sujud. Benar ternyata. Lagi lentera itu sedang tergantung ke langit gitu. Disaksikan oleh istrinya. Wal gulamu fi sujud. Dan ketika itu juga laki-laki itu sedang dia bersujud kepada Allah. Wal gulamu fi sujud wal munajat ila tulu'il fajri. Ia sujud dan berdoa sampai terbitnya matahari. Tsumma da'ul gulam. Nah, keesokan harinya maka si tuan sama istrinya dia panggil ini budak ini, dia panggil. Karena udah dua-duanya udah menyaksikan keajaiban itu. Maka da'ul gulam qala, suami istri berkata kepada si laki-laki itu, lahu anta hurrun, kamu sekarang merdeka, bukan lagi jadi budak saya. Nah, katanya suami istri bilang sama budak itu, dia hampiri temu, anta hurrun, sekarang kamu udah saya merdekakan, kamu merdeka, enggak lagi sebagai budak gitu. Liwajhillahi ta'ala, saya ikhlas karena Allah, saya bebaskan kamu ini karena Allah, bukan karena apa-apa gitu. Faqala ta'ala hatta tafarraqu li khidmati tata'adur ilahi wa akhbaru bima ra'ayahu min karamatihi 'ala Allah ta'ala. Ya, karena karamat daripada seorang laki-laki yang jadi budak ternyata dia seorang waliullah. Maka dengan itu, dengan keajaiban-keajaiban itu, maka dia dibebaskan dari perbudakan. Falamma sami'a dzalika, bukannya tambah senang, ternyata budak ini dibebaskan. Setelah ia mendengarkan apa yang ia terima setelah dibebaskan dari budak itu, justru ia langsung berdoa kepada Allah. Rafa'a yadayhi, ia mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Kan kalau budak lain mungkin langsung dia hore atau apalah atau merayakan apa itu, kita makan-makan atau apalah gitu. Dia justru bersedih setelah ditinggalkan oleh oleh tuan suami istrinya, langsung ia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ilahi kuntu, ya Allah, ya Tuhanku, kuntu as'aluka alla takshif, saya mohon kepadamu ya Allah, kan jangan sampai buka ya karamatnya, jangan sampai dibuka diketahui oleh orang, agar ditutup karamat-karamat dalam dirinya itu. Tapi kenapa la takshif sitra, jangan dibuka ya Allah, tapi ternyata dinampakkan. Fa idza kashafathu faqbidni ilaika, kalau sudah terbuka begini ya Allah, sebaiknya ambil nyawa saya. Ambil nyawa saya katanya. Karena saya tidak ingin ditahu oleh kebaikannya oleh siapapun itu. Jadi setelah hari tahu maka langsung berdoa, faqbid, cabut nyawa saya. Karena sudah tidak dianggap tidak ada mungkin berfaedah, atau mungkin bisa jadi dia ibadah dia karena orang atau karena siapa gitu. Jadi seperti itu. Ilaika fakharra maitan. Ternyata memang Allah cabut nyawanya, maka dia meninggal dunia. Subhanallah. Rahimahullah ta'ala, sudah selesai. Jadi akhirnya maka terlepas pas jadinya selesai ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dari apa yang cerita dua yang sampaikan ini. Pertama adalah tentang fadilah bismillah. Mungkin sebelumnya kita kita manusia ada ragu-ragu, mungkin fadilah bismillah ini kita lalaikan misalnya.
Nah, sekarang kita lebih kuat untuk mengamalkan bagaimana setiap apa yang kita lakukan harus diawali dengan baca bismillah. Selanjutnya bagaimana kemuliaan di malam hari. Nah, di saat memang kalau salat sunat lebih baik di sir, salat sunat lebih baik sir, rahasia kita lakukan. Yang kenapa mengatakan lebih baik? Nah, ini lebih baik fadilah. Sebenarnya tergantung. Kenapa fadilah salat sunat itu harus dilaksanakan lebih banyak di rumah supaya jangan orang banyak tahu. Nah, kira-kira begitu. Memang kalau sunat itu harus diupayakan kita sir, rahasia, jangan banyak orang tahu. Tapi ketika kita bisa laksanakan di masjid kan di sisi lain kita mengambil fadilahnya gitu. Nah, umpamanya salat sunat itu lebih banyak memang harus dilakukan di rumah. Nah, sebagai tadi mungkin supaya untuk menjaga namanya kita kan tidak bisa menahan dari angka nafsu ini bisa jadi takjub nanti kita kan gitu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa amalkan. Langsung kita tutup dengan doa langsung dengan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa auladina wa hayatina wa umrina. اللهم ارزقنا بر أولادنا واحفظهم ولا تضرهم اللهم نور قلوبنا بنور العلم والمعرفة وبالعقيدة الصحيحة وبالنية الخالصة اللهم ألبسنا لباس التقوى والاستقامة وزين أخلاقنا بأخلاق المحمودة واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله